Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas soal mitos bahwa suspensi kalau empuk itu nggak stabil di tikungan. Mitos bahwa kalau suspensi keras banget itu stabil di tikungan, enak untuk kencang. Entah dari mana mitos ini berasal ya, entah mulai kapan munculnya. Karena ada artikelnya blogger terkenal itu tahun berapa, tahun 2013 kalau nggak salah, itu ngomong kalau suspensi lembek itu kalah stabil di tikungan dari suspensi yang keras. Sebenarnya semua itu salah ya, itu mitos ya, itu bukan sesuatu yang pasti terjadi ya. Kesimpulan seperti itu, mitos seperti itu muncul karena pabrik skoknya nggak becus, pabrik skoknya nggak punya kemampuan, dan sampai sekarang teknologi susah, teknologi zaman dulu, teknologi motor, teknologi suspensi yang jelek sampai sekarang masih dipakai. Barangkali ya sampai sekarang, mulai dari beberapa puluh tahun yang lalu itu pabrik skoknya nggak pernah ganti mesin produksi, pakai teknologi jadul, dan hasil suspensinya jelek. Yang ya repot lagi, selain suspensinya jelek, harganya mahal. Ini harga suspensinya NMAX misalnya 1,28 juta. Murah enggak itu? Mahal kan? Dan hasilnya apa? Enggak nyaman. Jadi mitos bahwa suspensi empuk itu enggak stabil itu bermula dari buruknya kualitas skok buatan merek Jepang ya, wis pokoknya yang bawaan motor merek Jepang. Apalagi akhir-akhir ini, karena pabrik skok yang nggak becus itu, maka jadi timbul opini bahwa kalau pingin yang mantep, yang stabil, itu harus pakai suspensi yang keras. Karena pabrik skoknya itu nggak bisa buat yang empuk tapi stabil, nggak mampu, teknologi mereka nggak cukup, keahlian mereka nggak cukup. Padahal sebenarnya enggak. Yang ngomong gitu mungkin nggak pernah pakai motor yang suspensinya enak. Yang ngomong gitu mungkin nggak pernah naik motor yang suspensinya nggak enak, yang keras, yang benar-benar keras. Nggak pernah betulan pakai yang motor yang suspensinya keras untuk menikung di tikungan secara serius. Bukan di jalan aspal ya. Kan kestabilan itu kalau di jalan aspal mulus ya, mau motor suspensinya jelek atau bagus ya stabil. Tapi kalau kondisi real jalan raya seperti ini, motor suspensi keras itu ya malah tetap mobat-mobit, tetap nggak stabil, tetap yang ngayun, masih suspensinya sudah tidak manusiawi. Walau suspensinya bikin sakit pinggang, ya tetap aja nggak stabil kalau yang buat ya pabrik merek Jepang tersebut.
apalagi ya, masa apa dibilang suspensi makin keras makin stabil, itu bodoh. Ya namanya suspensi itu yang dibutuhkan adalah nilai pas kerasnya, pas empuknya. Suspensi yang terlalu keras itu jadi nggak bisa bereaksi terhadap jalan. Penulis pernah sekali naik motor yang suspensinya disebut racing, pernya keras, shock breakernya kayak mati, jadi kayak hampir nggak gerak itu suspensi. Dicoba di jalan kayak gini, aduh motor itu nggak bisa dikendalikan kayaknya, montang-manting ke sana kemari. Apalagi tikungan model yang sebelah kanan ini dah enteng-entengan, nggak berani kencang motor, soalnya ya itu terlempar-lempar dari permukaan jalan. Keras itu bukan berarti makin stabil, itu cuma mitos palsu yang disebar sama pabrik yang nggak becus. Karena memang kenyataannya seperti itu, pabrik itu kalau buat suspensi, kalau ingin stabil cari yang keras. Kalau dia buat empuk dijamin nggak stabil, tapi sebenarnya suspensi dia yang keras pun tetap nggak stabil. Apalagi dibanding dengan suspensi yang teknologinya lebih tinggi, model DBS rated dan seterusnya, itu yang modelnya sudah nggak pakai kelingan di tabungnya. Udah beda teknologi, beda zaman. Suspensi kuno yang bawaan motor kayak NMAX ini, ya itu hasil istilahnya akal-akalan biar teknologi kunonya itu jadi nggak parah. Tapi sebenarnya ya parah sih, soalnya banyak orang-orang di YouTube yang mengeluh suspensinya NMAX nggak manusiawi. Jadi karena teknologinya yang kuno, karena teknologi yang ketinggalan zaman, tapi anehnya tetap berani jual mahal stoknya. Dan gitu juga aneh juga, masih banyak aja yang beli merek tersebut. Akan ada trade off yang sangat besar ketika mereka itu buat suspensi. Mungkin pernah dengar cerita skok kalau dipakai sendirian keras, tapi kalau dipakai berdua mentok. Nah, ini adalah salah satu ciri dari suspensi yang desain yang salah, yang teknologinya kuno. Dan sebenarnya bukan penerapan kecanggihan teknologi. Soalnya apa sih isinya suspensi itu? Cuma besi tipis yang bisa melar, besi model silinder yang ada lubang-lubangnya. Wes itu tok. Yang model buatan pabrik merek Jepang ini malah lebih rumit. Ada pernya, ada katup-katup, ya kayak lebih rumit tapi lebih gak enak. Dari biaya produksi sebenarnya sama saja, cuma dari desain atau teknologi teknologinya kuno banget kan, yang suspensi merek Jepang itu. Jadi keras dipakai sendirian karena apa? Karena mereka pakai per yang keras. Kenapa mereka pakai per yang keras? Karena biar kalau boncengan itu nggak mentok. Kenapa kalau dibuat boncengan mentok? Karena desain suspensi mereka pakai single action.
Entah orang bodoh mana yang berpikir bahwa suspensi single action itu enak dipakai di Indonesia. Kalau dari vlogger itu mungkin mereka hidupnya di di pusat kota ya, jalannya mulus tok, nggak ada jalan nggak enak. Mereka nggak tahu lah, blogger sama vlogger ini nggak tahu gimana rasanya tersiksanya para rider yang hidup di jalan semi pinggiran seperti ini. Ini kan masih termasuk daerah pusat Surabaya, deket, tapi jalannya ya kondisinya nggak enak. Dan para blogger, para vlogger yang memuji suspensi yang empuk ini, ya karena mereka nggak merasakan sendiri lah mengendarai di jalan seperti ini. Kan biasanya kalau launching produk itu, rider sama vlogger itu diajak uji coba di mana? Di Sentul. Diajak uji coba di mana? Di hotel. Jalannya yang mulus-mulus, yang enak-enak, atau yang nggak bisa kencang. Jadi mereka itu blogger-vlogger nggak tahu bahwa sebenarnya motor itu suspensinya kacau. Nggak tahu mereka. Jadi single action itu keunggulannya apa? Kalau lewat polisi tidur. Lewat polisi tidur kan nerjang kencang itu. Karena single action, bagian kompresinya nggak dihambat, sentakan ke badan nggak tinggi. Karena ya suspensinya lebih mudah memendek, nggak ada hambatan waktu suspensinya memendek. Hambatan cuma terjadi waktu melar lagi. Nah, para blogger dan vlogger yang memuji-muji suspensi model kuno ini, mereka ya nyobanya pakai menerjang polisi tidur. Padahal kalau pada kenyataannya polisi tidur itu cuma sebagian. Mungkin kalau di kota polisi tidur di mana-mana. Kalau di di daerah gini nih, lihat mana ada polisi tidur di jalan ini. Ayo, mana ada? Nggak ada polisi tidur. Mana situ? Nggak ada. Itu yang sebelah sana apa ada polisi tidurnya? Nggak ada. Apa situ ada polisi tidurnya? Nggak ada. Jadi pembahasan suspensi pakai referensi polisi tidur itu nggak relevan, nggak sesuai kenyataan. Orang itu naik motor bukan untuk bikin nyaman waktu melewati polisi tidur, tapi bikin nyaman melewati jalan seperti ini. Itu realitasnya, itu faktanya. Mungkin cuma anak sekolah yang barusan punya motor yang berpikir bahwa kalau motor itu harus enak lewat polisi tidur. Soalnya polisi tidur itu fungsinya untuk diterjang, dibuat ngebut lewat polisi tidur, harus enak motor. Nah itu biasanya anak muda yang ngomong gitu. Kalau rider yang sudah 20 tahun ke atas itu pasti ya, yang tiap hari di jalan loh ya, di polisi tidur dia pasti pelan. Polisi tidur nggak untuk dilabrak. Kalau untuk dilabrak ya sekalian naik motor trail sana, suspensi yang ya jauh lebih canggih lah daripada yang versi motor jalanan biasa, yang suspensi travelnya lebih tinggi, yang ada setelan low speed compression dan high speed compression. Itu baru. Sementara yang motor jalanan pakai single action ya jauh lah, cuma menang di polisi tidur dong. Dan begitu dipakai di jalan raya yang real kayak begini, yang kenyataan begini, nggak enak. Kalau dipakai boncengan waktu kena gelombang 1 jedut, karena kompresi nggak dihambat, memendek suspensinya.
Tapi karena baliknya sulit, baliknya masih belum terjadi waktu kena gelombang yang kedua. Di gelombang yang kedua dipendekkan lagi, tapi melarnya lama, ya makin pendek kan. Terus kena gelombang ketiga, makin pendek lagi karena baliknya susah. Dan akhirnya setelah gelombang keempat atau 5, suspensi jarak mainnya habis. Jadi suspensi makin pendek sampai kehabisan jarak main, kehabisan jarak ruang gerak lagi, sampai mentok. Nah, itulah yang menjadi penyebab mengapa kok suspensi kadaluarsa buatan Jepang itu kok dipakai sendirian keras, dipakai berdua nggak enak, mentok. Itu sebabnya. Solusinya si pabrik Jepang itu ya mungkin masih ada otaknya sedikit lah ya, diberi per yang keras. Penulis bilang sedikit otaknya karena ya solusinya bukan per keras. Solusi yang benar itu adalah membuat bagian kompresi jadi ada hambatannya juga. Tapi ya entah mengapa mereka kok masih ngot pakai single action. Matic harus wajib pakai single action dan seterusnya gitu. Dan itu mitos lagi dah ya, nggak jelas pemikirannya gimana. Dan ya kalau solusinya itu mereka akan pakai per yang keras, tapi kemudian sama konsumen diprotes, ini pernya keras, terlalu keras, nggak manusiawi. Ya wis, pernya mereka kurangi. Jadi kayak di NMAX versi generasi 2000 berapa, wes pokoknya habis generasi pertama itu NMAX 2015 itu, setelah itu kan dianggap keras. Nah itu waktu muncul versi baru, preloadnya dihilangkan. Jadi sudah ada versi tabu terlalu keras kan, preloadnya dihilangkan. Jadi aslinya itu pernya Yamaha itu keras banget, ada preloadnya juga. Jadi bagian plastiknya itu terlalu neken, suspensi jadi pendek gitu. Karena makin diperpendek kan makin keras. Awes, jadi nggak manusiawi sama sekali. Lewat polisi tidur yang biasanya jadi keunggulan single action pun terasa keras, nggak manusiawi. Ya sudah, preload dikurangi. Rupanya preload dikurangi ini jadi pada komplain terlalu empuk, bukan karena empuk beneran, tapi karena mentok, karena hambatan suspensinya yang waktu balik terlalu besar. Jadi mungkin ada yang bilang stok tabung origin bawaan itu terlalu empuk sehingga kalau dibuat boncengan mentok. Itu bukan karena pernya kurang empuk, terlalu empuk, tapi karena hambatan stoknya yang model tradisional, yang model kuno, yang sudah harus dihilangkan dari muka bumi, itu tetap dipakai sama pabrikan Jepang itu, yang ya entah kenapa kok ngotot. Dan solusi selanjutnya apa? Hambatannya dikurangi. Jadi suspensi itu hambatannya kalau kerasan jadi nggak ngayunya cepat berhenti. Nah ini karena dikurangi jadi ngayun terus. Nah, ini yang terjadi di versi 2018 produksi 2020 ini. Jadi di NMAX yang versi ini keluaran 2020 tapi versinya versi lama itu sekok kalau dipakai boncengan nggak mentok, nggak mentok. Baik boncengan bertiga dengan anak juga nggak mentok. Tapi kalau kalau habis lewat polisi tidur mentul nggak berhenti itu lah.
Jadi sudah kayak suspensi yang umurnya mau habis. Gimana sih rasanya kalau suspensi empuk tapi stabil di tikungan gitu? Penulis mungkin belum pernah cerita ya. Ada 3 suspensi yang pernah penulis coba yang punya sifat itu, dan semuanya harganya nggak beda jauh dari harga orisinil itu. Kebetulan ya wis pokoknya penulis cobanya yang murah-murah lah. Motornya motor Honda Beat, Suzuki Spin, Suzuki Next 2. Nah, ya inilah suspensi itu murah tapi enak. Jadi yang spin itu suspensi bawaan sudah enak banget, enak. Naik spin habis itu naik Honda Beat, kalau sama-sama dari sini suspensinya kerasa bedanya. Terus habis itu suspensi YSS DTG untuk motor Matic Beat dan Next 2 itu kebetulan ukuran pernya itu manusiawi, layak, termasuk pas. Jadi kalau yang mau beli YSS DTG itu, kalau untuk Beat, untuk Next 2, untuk Mio mungkin ya, itu cocok ukurannya, pas. Nggak kayak untuk Vario yang kerasnya nggak masuk akal itu ya, karena kebodohan dari sales Indonesia, sales dan dealer Indonesia lah ya, nggak penting itu. Kalau pakai suspensi itu ya, sama satu lagi saya lupa, DBS yang ada tabungnya itu penulis pasang di Next 2. Pakai suspensi itu dipakai di jalan pelan, di jalan paving yang nggak enak, getaran jalan nggak begitu terasa. Dipakai jalan kencang, jalan 100, di jalan beton tadi yang motor ini masih gonjang-ganjing, ini sudah keras loh pernya, sudah nggak termasuk keras loh, pernya masih asli bawaan, keras ya. Tapi ya itu suspensi 3 suspensi tadi itu bisa lebih anteng daripada suspensinya NMAX ini, walau jalannya kayak gitu tadi. Empuk tapi lebih stabil, itu fakta ya. Kayak gitu itu suspensi yang bener itu, suspensi yang modern itu, suspensi yang layak itu. Harganya berapa? Murah, nggak kayak gini 1,2. Itu masing-masing suspensinya harganya kurang dari 300.000. Kalau ISS DTG yang baru mungkin ya 300 berapa lah, tetap di bawah 500.000. Harganya lebih murah daripada suspensi buatan pabrikan yang nggak jelas ini, tapi bisa lebih empuk, stabil di jalan lurus, di jalan bergelombang, di tikungan enak. Mau ngerem, mau ngegas, mau menikung cornering pede, karena ya itu banyak ngegrip. Beda kalau beda dengan kalau motor suspensinya terlalu keras gitu, atau model kayak Honda Beat empuk tapi kacau ya, sama sih buatan pabrikan Jepang juga, beda lah. Empuk tapi nggak kacau balau seperti buatan pabrikan Jepang ini. Lihat ya, ini suspensi keras, ini depannya sudah bagus loh, sudah meredam, tapi bagian belakang ini loh yang kacau. Ini keras loh, suspensi keras. Mana ada orang ngomong suspensinya bawaan NMAX itu lembut, empuk? Enggak, keras. Tapi lihat ini enggak stabil.
goncang ganjing, guduk 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 guduk. Nah, apa? Sampai mau lupa bahasa apa. Nah, yang dipasang di motor itu emang terjadi sih. Contohnya ya itulah Honda Beat. Itu contoh suspensi empuk nggak stabil. Empuknya itu nggak beda loh sebenarnya. Kalau misalnya kita coba duduk, kita coba tekan pakai tangan, itu nggak beda dari suspensi yang sudah penulis sebut tadi. Itu suspensi apa? Suspensinya Suzuki Spin, suspensinya YSS DTG, dan suspensinya apa? DBS yang ada tabungnya. Itu nggak beda dari empuknya itu. Ditekan pakai tangan tetap sama, nggak beda jauh. Kalau dipakai duduk belesaknya juga sama. Itu artinya pernya itu sama. Tapi perilaku kalau dipakai di jalan, wah, langit dan bumi. Itu cuma gara-gara desain single action itu. Mitos bahwa suspensi empuk nggak stabil itu terjadi karena ya produk-produk apa suspensi Jepang yang seperti itu, produk yang nggak layak pakai, yang kualitasnya di bawah standar. Kalau misalnya apa desain shock breakernya bagus, ya seperti 3 suspensi itu, ya empuk, ya stabil, dipakai nikung ya oke. Ini lepas soal ganjal stopper yang yang ternyata bikin sakit pinggang loh ya, itu beda lagi guys. Ini cuma soal suspensi. Ada contoh ternyata ya, sorry lupa menjelaskan, ternyata jeleknya teknologi, jeleknya suspensi dari pabrikan Jepang ini nggak cuma terjadi pada spare part motor, nggak cuma terjadi pada yang sudah terpasang pada motor, tapi juga produk aftermarketnya. Jadi ada pemilik X-Max itu mengeluh suspensi X-Max itu empuk, tapi kalau di jalan apa nggak rata, itu nggak stabil, dibuat menikung nggak enak. Wes itu apa wes ciri khasnya apa hasil produk pabrikan Jepang itu kan. Nah, ternyata ada orang jual suspensi aftermarket buatan pabrikan Jepang tersebut yang pakai di X-Max, yang keluhannya sama. Beli suspensi, saat dipasang ternyata terlalu empuk. Kalau pakai jalan apa nggak enak, emang empuk, tapi begitu dipakai di kecepatan tinggi nggak stabil. Nah, itu ciri khas teknologi kuno, ciri khas teknologi yang apa sudah ketinggalan zaman. Empuk tapi nggak stabil. Ya parah lah. Jadi X-Max kok bawaannya sudah empuk, nggak stabil. Ya emang yang buat pabrik Jepang itu, dan produk aftermarket yang dijual di pasaran buatan pabrikan yang sama juga begitu juga, empuk nggak stabil. Padahal sebenarnya empuk itu bisa stabil. Yang penting apa? Dari setelan apa suspensinya, dari shock breakernya, jangan yang single action lah minimal. Kita nggak usah ngomong suspensi nomor 1 Ohlins itu, nggak usah wis. Ohlins itu terkenal empuk kan, kalau pernya pas, empuk, nyaman, stabil ini yang jadi nomor 1. Kalau misalnya sama-sama empuknya gitu, orang pasti bilang Ohlins lebih stabil. Empuknya sama loh misalnya ya, lewat jalan kurang jalan enak, empuk. Ini standarnya Moge ini dah. Moge bawaannya kan sudah empuk, gimana stabil.
tapi orang pasang oli bilang empuk lebih stabil. Ini sudah mematahkan mitos kan. Nah, kita nggak usah pakai acuan yang suspensi mahal-mahal, yang buatan Cina aja lah, atau buatan Thailand sama Malaysia masih mahal, ya buatan Cina aja. Ini udah punya sendiri suspensi buatan Cina, DPS itu empuk, ya stabil, walau nggak sebaik kestabilan pakai YSS, tapi tetap stabil, enak. Mitos bahwa empuk itu nggak stabil itu sama sekali itu beda dari kenyataan. Tapi ya konsumen nggak akan tahu kalau mereka nyobanya suspensi bawaan motor, terus kalau beli dari pabrik yang sama, yes, keluar dari lubang masuk ke lubang lain. Heran, suspensi yang jelas-jelas pabriknya nggak kompeten, nggak mampu buat suspensi bagus kok masih dibeli lagi gitu. Ya tetap sama efeknya, sama jeleknya. Ya sudahlah, ini namanya konsumen, ya terserah, tuku duit-duitmu gak ngurus ya. Ya sudah, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.